Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisca Priscillaku dari kelas 4D PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika pembelajaran IPS di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Problematika pembelajaran IPS yang ada di sekolah dasar. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran IPS di SD. IPS atau Social Studies mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial bagi peserta didik, yakni mampu menumbuh kembangkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang bertanggung jawab selaku individu, warga masyarakat, warga negara, serta warga dunia. Selain itu, IPS pun bertugas mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala ketimpangan, dan terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya maupun yang menimpa pada masyarakat. Nah, tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di SD diorganisasikan secara baik. Nah, tujuan pembelajaran IPS di sini adalah menemukan program pembelajaran IPS untuk meningkatkan kompetensi keterampilan sosial para peserta didik. Tujuan utama tersebut dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus, yakni yang pertama, kita dapat melakukan analisis kurikulum IPS untuk memahami misi dan tujuan yang harus dicapai agar sesuai dengan standar kompetensi di tiap jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya menetapkan topik IPS yang cocok untuk meningkatkan keterampilan sosial bagi peserta didik. Kemudian menemukan bahan ajar, metode, media, penilaian dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan sosial bagi peserta didik. Nah, masalah belajar baik yang inter maupun ekstern, yaitu dari dalam maupun dari luar, dapat dikaji dari dimensi guru maupun dapat dikaji dari dimensi siswa. Sedangkan dikaji dari tahapannya, masalah belajar dapat terjadi pada waktu sebelum belajar, selama proses belajar dan sesudah. Sedangkan dari dimensi guru sendiri, masalah belajar dapat terjadi sebelum kegiatan belajar. Nah, selama proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Nah, masalahnya seringkali berkaitan dengan pengorganisasian belajar. Yang pertama itu masalah pembelajaran IPS yang berasal dari siswa, yakni kesiapan belajar dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, mempersiapkan buku, alat tulis menulis dalam pembelajaran, ataupun hal-hal yang diperlukan nantinya dalam belajar. Namun, bila mana siswa tersebut tidak memiliki minat untuk belajar, maka siswa tersebut akan cenderung mengabaikan kesiapan belajarnya. Masalah lain yang juga bersumber dari siswa yaitu yang pertama, ada motivasi belajar, yakni motivasi individu dimanifestasikan dalam bentuk ketekunan pembelajaran, kesungguhan dalam menyimak, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Oleh karena itu, rendahnya motivasi merupakan masalah dalam belajar yang memberikan dampak bagi ketercapaiannya hasil belajar yang diharapkan bagi siswa. Selanjutnya ada juga konsentrasi belajar. Di sini kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah belajar yang seringkali dihadapi oleh siswa. Karena hal itu akan menjadi kendala dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Untuk membantu siswa agar dapat berkonsentrasi dalam belajar, tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Di samping menuntut guru ketelatenan guru.
Nah, kemudian ada juga pengelolaan bahan ajar. Siswa pastinya mengalami kesulitan, yaitu mereka seringkali mengalami kendala pembelajaran yang dihadapi siswa, yaitu membutuhkan bantuan dari guru. Bantuan dari guru tersebut hendaknya dapat mendorong peserta didik tersebut memiliki kemampuan sendiri untuk terus mengelola bahan belajar, karena konstruksi berarti merupakan sesuatu yang berlangsung secara dinamis. Nah, kebanyakan siswa itu menganggap bahwa pelajaran IPS tidak membawa manfaat bagi mereka. Mata pelajaran IPS dianggap tidak memiliki sumbangsi yang berarti bagi dinamika dan pembangunan bangsa. Yang selanjutnya, masalah pelajaran yang berasal dari faktor guru. Nah, beberapa peneliti bahkan menemukan letak kejemuan peserta didik terhadap mata pelajaran IPS. Ada pada figur guru yang kurang profesional dalam mengajar peserta didik. Kemudian para pengajar IPS itu rata-rata bukan yang berlatar belakang dari pendidikan IPS, sehingga mereka kurang memahami materi tersebut. Sekian persen dari guru menyampaikan materi secara textbook tanpa variasi, monoton, kurang humor, dan tetap menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah yang cenderung sangat membosankan bagi siswa. Penyebab lainnya adalah kurang optimalnya penggunaan media belajar seperti peta, foto, replika, artefak fosil, dan juga media berbasis teknologi seperti internet akses dan mobile learning. Di sini solusi dari permasalahan ke-IPS-an dalam menitik beratkan pada kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru. Di samping itu, ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran berdampak terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Terjadinya kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar, pada gilirannya dapat mendorong berkembangnya motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik lagi. Ide penyelesaian dalam pembelajaran IPS di SD di sini yaitu kita harus mengembangkan strategi pembelajaran IPS yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para peserta didik untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan sebagai anggota kelompok. Bila mana dalam proses pembelajaran guru mampu mengaktualisasikan tugas-tugas guru dengan baik, kemudian mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman, maka siswa akan mendapat dukungan yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Namun, jika guru tidak dapat melaksanakannya, peserta didik akan cenderung mengalami masalah yang dapat menghambat pencapaian hasil belajar mereka. Posisi penting dari guru IPS adalah menanamkan nilai-nilai dalam kemasyarakatan, dalam berbangsa, bernegara yang baik. Untuk itu diperlukan kompetensi utama seperti yang pertama itu guru harus mengenal karakteristik dari peserta didik yang mereka ajar. Yang kedua, guru harus mempunyai kecakapan untuk memberikan bimbingan terhadap materi yang mereka ajarkan nantinya. Kemudian guru memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan yang akan dicapai. Kemudian juga guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi pembelajaran IPS. Kurikulum merupakan panduan yang dapat dijadikan guru sebagai rangka ataupun acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran ini. Kemudian program-program yang harus
yang harus disiapkan dan dikembangkan agar pembelajaran IPS di SD dapat mencapai sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam tujuan umum IPS. Pengembangan keterampilan sosial pengembangan keterampilan sosial erat kaitannya dengan materi, metode, media, dan evaluasi. Materi yang bermuatan isu-isu kontemporer bersifat problem solving efektif terhadap pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Comparative learning baik melalui sistem STAT ataupun Jigsaw serta evaluasi non-tes lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial. Pemanfaatan media di sini semakin konkret, media tersebut semakin efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial. Misalnya, pemanfaatan lingkungan sekitar film, kunjungan kerja, dan media lainnya yang bersifat partisipatif lebih efektif dibandingkan dengan media yang relatif abstrak. Nah, itulah sedikit penjelasan materi tentang problematika pembelajaran IPS di SD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.